Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Vlog RBW. Agak lama ini nggak bikin video. Kemarin saya melihat notif IT ya dari salah satu akun di TikTok yang membahas tentang masalah gizi. Jadi seperti rencana pemerintah memberikan tambahan gizi kepada anak didik dari TK sampai SMA dengan harapan nanti perbaikan nutrisi itu bisa memperbaiki kecerdasan masyarakat Indonesia. Kemarin saya komen ke akun tersebut, kalau nutrisi, kalau dari sudut pandang saya, pengalaman saya, memang nutrisi itu berperan untuk pertumbuhan janin, pertumbuhan bayi dari janin sampai menjadi lahir. Itu memang memiliki peran, nutrisi itu punya peran, tetapi perannya itu tidak sepenting, seurgent peran pada pertumbuhan manusia. Jadi kalau dari dalam kandungan sebelum hamil, jadi pasangan laki-laki dan perempuan itu ketika memakan nutrisi yang sehat, nanti diharapkan pertumbuhan janinnya itu jauh lebih baik. Ketika nutrisinya bagus, nanti pertumbuhannya itu juga bagus, pertumbuhan fisik ya, jadi nggak stunting, tidak pendek. Tapi kalau untuk kecerdasan, meskipun tidak ibarat gini ya, untuk mendapatkan postur tinggi badan yang optimal, anggap aja 180 cm, minimal 180, itu ya nutrisinya memang harus optimal. Misal nilainya itu 100 ya, dia harus 100 nilai gizinya. Tetapi kalau untuk kecerdasan itu meskipun tidak mencapai 100, selama nutrisinya itu sehat, orang tuanya sehat, insya Allah janin itu sehat, otaknya pun juga sehat. Kecerdasan manusia itu jadi gini, intinya manusia itu ketika tubuhnya sehat, dia memiliki kemungkinan, memiliki peluang untuk cerdas. Manusia itu secara alami, secara kodrat itu diciptakan sebagai makhluk cerdas. Kalau yang nggak cerdas itu karena faktor ya fisik ya, misal mohon maaf idiot atau yang invalid lainnya. Tapi selama otaknya itu sehat, manusia itu memiliki peluang untuk cerdas. Contoh bukti, orang-orang zaman dahulu yang belum mengenal gizi-gizi itu juga pinter-pinter zaman dahulu itu. Ya, namanya pinter, cerdas itu relatif. Artinya ketika seseorang itu mampu menghadapi kehidupannya jauh lebih baik, dia adalah orang yang cerdas. Bagaimana bertahan hidup, bagaimana mempertahankan hidup, menjadikan hidupnya jauh lebih baik, itu dianggap sebagai orang yang cerdas. Meskipun ya cerdas itu ya bisa dibuat kriteria secara akademis, tetapi pada intinya kalau untuk kecerdasan itu melalui latihan, melalui pembelajaran, meskipun tidak melalui nutrisi yang bagus, manusia itu memiliki peluang untuk cerdas. Jadi kalau untuk kecerdasan itu yang paling utama adalah pembelajaran. Tanpa itu manusia itu nggak bisa cerdas, nggak bisa pinter. Ya manusia itu kalau belajar secara alami, mengikuti kondisi alam, ya nanti hasilnya berbeda dengan yang dilatih atau diajar. Sama halnya dengan contoh tanaman yang sering saya katakan, sering saya sampaikan ya, kalau tanaman itu ya dibiarkan ya pasti akan tumbuh, berbuah, menghasilkan buah, bisa dipanen. Tetapi untuk menjadi optimal, menjadi maksimal, dia harus melalui perawatan, melalui proses yang panjang, dipupuk, disiram, dipotong daunnya, dilakukan perawatan, hasilnya pasti maksimal. Manusia pun juga demikian. Ketika dia ingin
menjadi pinter ya dia harus melalui banyak proses pembelajaran. Banyak orang yang fisiknya itu tidak maksimal, artinya orang-orang ya, kalau Stephen Hawking itu dulunya sehat, sampai di akhir hayat dia nggak sehat karena fisiknya. Tetapi banyak orang-orang yang secara struktur dia tidak sehat, tidak normal, tetapi otaknya normal tetapi cerdas. Orang-orang zaman dahulu yang makan ya orang desa, orang kampung itu cerdas-cerdas banyak. Cuman karena mereka tidak terekspos, tidak menjadi sesuatu karena memang berada di ruang lingkup yang salah. Satu contoh seandainya ya, Albert Einstein yang pinter itu kalau ditempatkan pada tempat yang salah ya dia juga nggak pinter. Begitupun sebaliknya, Anda kita semua ketika berada di ruang yang tepat, meskipun Anda itu ya makannya hanya nasi sama kerupuk sambal, tetapi ketika Anda setiap hari berlatih, Anda pun pasti akan pinter. Jadi kalau untuk kecerdasan, saya lebih cocok, condong kepada pengajaran, pembelajaran. Entah melalui sekolah formal, atau melalui lingkungan, melalui keluarga. Yang intinya, kalau ingin cerdas, pasti harus belajar, harus ada yang ngajari. Dan gurunya juga harus pinter. Percuma anaknya ini cerdas, gurunya nggak pinter, ya anak muridnya pun juga nggak pinter. Dan selama ini kita di masyarakat tidak menjadi survive, tidak menjadi jauh lebih baik karena kondisinya itu tadi, gurunya nggak pinter. Ini PR kita semua, bagaimana mencari guru-guru yang pinter, yang bisa mengajari anak itu jauh lebih baik, jauh lebih pinter, jauh lebih cerdas, dan produktif. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga diterima, tetap semangat untuk menjadikan Indonesia yang jauh lebih hebat di masa mendatang. Semangat.